hukum wajib untuk selalu ngaji. Ini sudah menjadi hukum wajib. Tidak bisa seandainya seorang alumni dengan alasan sesibuk apapun terus meninggalkan ngaji itu. Akhirnya nilai dari makna alumni, nilai dari seorang santri ini akan menjadi pudar. Dan alhamdulillah khususnya IAPT Banyuwangi ini secara pribadi saya memberikan sebuah apresiasi yang luar biasa sekali karena berusaha mencoba untuk mengistiqomahkan terutama berkaitan dengan ngaji, karena ini sesuatu yang sepele, tetapi untuk bisa mengistiqomahkan ini sesuatu yang sulit, terutama kalau kaitan dengan tidak hanya sekedar kumpul, tetapi di situ ada nilai-nilai keilmuan. Kalau masalah fadilah ngaji, fadilah yang lain-lain ini tidak perlu kita bahas. Insya Allah kita semuanya sangat-sangat memahami. Terutama Pak Hafiz itu kaitan fadilah ngaji mesti paham, yang orang paham ya teman. Dan ini yang saya pulang kan biasa, kali Pak Hafiz buruan itu guyon itu biasa. Memang beliau satu sisi ini menangi yang sudah atau kali itu senioritasnya, karena kebetulan beliau itu alumni di atas saya persis, jadi menangi cuma itu. Kalau dikaitan dengan garnisi sama-sama gitu, karena termasuk gitu, pencetus daripada garnisi gitu, antara lain Pak Hafiz, saya, teman-teman Sini dan banyaklah ahli Fahmi. Tapi kalau dengan hal yang lain, apalagi Nyon Sewu, ini kita harus pilih mama, betul-betul niat nopo-nopo gitu. Karena ketika kita ketemu dengan alumni, itu ampun terlalu pakem, harus diperbanyak kali guyon nih, harus diperbanyak dengan kali guyon nih. Kalau perlu yuk gojol-gojolkan, dan itu sudah menjadi sebuah tradisi di pesantren. Ngomong-ngomong kalau zaman saat ini Pak Hafiz Bulon itu pun kalau ini kurang sahabat MWC mau karakter gitu. Alhamdulillah mulai insya Allah ini kita harus nikmat ya, walaupun jadi kepaksa hari Sabtu yang akan datang itu pulang ya, alhamdulillah dapat SK pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Jadi Kunan saniki ya. Soalnya kebetulan kalau beliau itu memang hanya satu tingkat gitu, ratingnya di atas saya. Kalau beliau Pak Ali Mustafa Kamal ini kalau betul mantuk, saya suruh belum betul mantuk karena beliau wali kelas loh. Kualat belum. Yang Pak Hafiz belum kan betul. Jadi rada wangi belum. Ini berarti langsung ngaji nopo kali hanuri ini. Ini kalau tak sekedar sedikit matur gitu. Nopo malih wau dari Ketua Umum IAPT Jawa Timur Mas Jamal itu juga sudah memberikan berkaitan dengan IAPT. Maka memang IAPT itu sangat diperlukan. Dan ini sebagai bentuk khidmah kita nanti, sebagai bentuk khidmah kita kepada pondok. Panjenengan untuk saat ini kalau kepingin berkhidmah langsung kepada ma'had, kepada pondok,
ini bukan berarti mustahil, tetapi sesuatu yang sulit. Kalau untuk langsung khidmah dengan pondok, niku sulit, walaupun itu masih bisa. Nah cuma sebetulnya juga tidak ada alasan untuk sulit, karena apa? Akhirnya dibentuk semacam IAPT sebagai Ikatan Alumni dari Pondok Termas. Ini yang akan memudahkan. Jadi siapapun dari panjenengan kalau mau berkhidmah kepada pondok, insya Allah khidmah jenengan lewat IAPT itu juga sama khidmah panjenengan kepada pondok. Lah khidmah itu tidak harus berupa materi kan? Tidak harus berupa materi. Jenengan ketika diajak kumpul semacam ini, jenengan menyempatkan diri, meninggalkan kesibukan, akhirnya kumpul bareng. Ini termasuk bentuk daripada sebuah khidmah. Itu sederhana, tetapi ini adalah termasuk daripada sebuah khidmah. Berarti masih menunjukkan sebuah kecintaan kepada siapa? Kepada ma'had. Kalau kecintaan kita kepada ma'had, otomatis itu nanti juga kecintaan kita kepada para guru-guru kita, kepada para masyayikh kita. Karena yang namanya cinta niku bukan hanya sebatas slogan loh. Kalau orang hanya mengatakan saya cinta gampang, kalau nincang kontok gampang. Cinta itu yang paling dibutuhkan adalah actionnya. Cinta tanpa action percuma nanti. Jangan kalau memang mencintai ma'had, mencintai para masyayikh, ini juga harus ada actionnya. Semuanya harus ada pengorbanan, meninggalkan kesibukan, meninggalkan pekerjaan. Ini termasuk daripada sebuah pengorbanan. Jenengan mawon kolom ben nyun sewu. Ketika bagi arep bojo ngoten mawon lho. Bahasa saiki karo pacare mawon niku sak pol-pole kok. Kadang pacare ulang tahun ora duwe duit lho diwangi utang-utang niat kok nih. Ya memang harus semacam niku. Mencintai niku harus semacam niku. Masih diwangi utang-utang ora. Demi menyenangkan orang yang kita cintai. Nah, kalau aku yakin gitu, para masyayikh guru-guru kita niku, terutama yang saya masih menangi niku di era zaman Al-Maghfurlah Allah yarham Sibaye Habib. Niku beliau sangat berkaitan dengan kumpul-kumpul semacam ini. Niku beliau sangat merindukan sekali. Bahkan kalau masih keemutan pangandikan beliau ketika ada beberapa alumni yang sowan ataupun ada santri yang mau boyong katakanlah, itu biasanya beliau hanya pesannya itu simpel. Saya yakin Pak His mungkin pernah, Pak Mustafa Kamal pernah, mungkin Pak Ibrahim juga. Ketika pamit ke YHB pada saat itu, bukan terus beliau memberikan arahan yang begini-begini enggak, tapi biasanya beliau mesti berpesan sing sering jedul. Ini sebuah kalimat sederhana banget, sederhana sekali, tapi maknanya ini luas, sangat luas sekali. Jedul itu dalam konteks ya karena kayak apapun nyun sewu, Termas adalah menjadi rumah kedua bagi jenengan. Ini sudah tidak bisa ditawar. Siapapun bukui jenengan itu lulus secara resmi nyun sewu, Yamin bawa ijazah ataupun tidak. Saya ini dari sekian nih, saya boten lulus sampai Yamin, coba ngaco. Langsung. Akan tetapi mengatakan ini sering pulau kampanyekan ketika kumpul kali para alumni itu sering
sering saya kampanyekan, sering saya atur gitu. Cuma ini bukan dari saya secara pribadi. Saya masih ingat betul Hadratul Walid, abah saya sendiri yang mendidik ini. Saya yakin Pak His mesti keringan banget. Dan ini perlu disyukuri, harus disyukuri, terutama bagi siapapun yang pernah tidur di termas, yang pernah ngorok di termas, ngilor di termas, walaupun mungkin hanya 1 bulan pun, ketika dia kembali lagi ke rumah, maka oleh beliau Hadratul Walid ini sudah diakui menjadi seorang alumni. Loh, ini Hadratul Walid loh, gitu. Kalau saya ngomong ke kulo, betul saya percaya dengan burung makomi kulo mengatakan semacam itu. Tapi ini yang mengatakan signifikan adalah Hadratul Walid. Siapapun orang yang dulunya pernah ditermas dan pulang walau hanya membawa 1 huruf, maka dia adalah alumni Pondok Termas. Bahkan beliau juga sering kalau dulu ketika akhir tahun di tasyakuran asrama El Yamin biasanya, ini sering beliau mendikat, ini masalah itu boleh ijazah nanggonku tak geki pasti skema tadi. Jadi ijazah itu bukan menjadi tolak ukur bagi Termas untuk mengakui seseorang menjadi alumni. Nah ini wajib, ya, harus disyukuri, harus dipahami. Dan dengan yang mungkin merasa, karena banyak nih para alumni di daerah-daerah yang lain, pulau itu pun berusaha gitu, keliling dari satu daerah ke daerah yang lain, mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan sampai ke Sumatera. Ya untuk apa? Tujuan kami untuk mengumpulkan para alumni. Ternyata banyak dari teman-teman itu yang belum memahami konteks ini, ataupun belum mendengarkan dari apa sih dibendikannya Hadratul Walid. Sehingga ketika diajak kumpulan, apalagi kalau menggunakan kop secara resmi, Ikatan Alumni Pondok Termas, mereka minder, mereka izin. Wah, aku ingin teko kelas mulu MP kok. Aku ingin teko kelas MP. Aku orang yang PL Yamin. Ini banyak yang mengatakan semacam itu, sehingga itu menjadi alasan mereka untuk tidak hadir di majelis-majelis perkumpulan para alumni. Maka oleh karena itu saya berharap, ya, seperti yang tadi saya sampaikan, pengandikan dari Hadratul Walid ini menjadi penyemangat bagi kita bahwa Termas untuk mengakui menjadi alumni ora kudu lulus saka Yamin, ora kudu lulus saka Yaminah, ora kudu nggawa ijazah. Jangan walaupun di sana hanya kelas 1 MP tok, terus pulang, berarti dengan sudah diakui alumni, dan ini yang mengakui adalah Hadratul Walid. Nah, kon saat ini ngeten mawon, kok ana kanca-kanca alumni kok dijak kumpul kok uangnya alasan macam-macam, berarti dia sendiri tidak mau diakui menjadi alumni. Kon ngoten mawon saat ini. Yo kudu rotok terang barang. Karena ngeten nggih, kula niku keliling dari daerah ke daerah yang lain. Kadang kula niku sok membandingkan antara alumni Lirboyo, alumni Ploso, dengan alumni Termas, alumni pondok-pondok yang lain. Memang alumni Termas itu benten memang punya karakter yang unik. Dan ini juga sering saya sampaikan, diakui ataupun tidak, alumni Termas itu kalau berkaitan ditakoni dengan kecintaannya, mahabbah terhadap Termas, ini memang tidak diragukan lagi. Tapi ketika diajak kumpulan, diajak macam-macam, apa meneh,
ning kono ono iuran dan yang lain sebagainya. Wes alasannya mau macam-macam. Wis mesti. Padahal seperti yang tadi saya sampaikan, kalau jenengan mencintai, maka jenengan harus berani untuk berkorban. Makanya dimanapun, di daerah manapun sampai saat ini masih saya pertahankan karena memang kenyataan memang masih semacam ini, bahwa karakter daripada alumni Termas itu angel-angel gampang. Jadi angelnya pengen bidosnya bukan gampang angel itu enak. Ini ku angel gampang. Tapi enak gampang nih sih, cuma angelnya harus melewati 2 proses. Ini memang harus diakui karena dibentuknya modelnya ternyata ini. Mas, lah yang mau dibuatin dulu. Aduh. Tadi kan alhamdulillah kalau Eva sini kan ya bukan ngelon gitu. Tak jadi orang perlu sing belum. Tapi ketika dia diamanai menjadi ketua IAPT Banyuwangi, memang sudah melakukan sesuatu yang menurut saya, kacamata saya pribadi, yang kebetulan saya itu di kepengurusan pusat IAPT itu sebagai pembina. Nah, otomatis karena saya sebagai seorang pembina, saya juga harus mengamati terutama apa IAPT cabang daerah masing-masing. Nah, alhamdulillah kalau Mas Fauzi ini walaupun bentuknya model semacam itu, tapi kesemangatan untuk piye carane IAPT Banyuwangi ini hidup, ini luar biasa sekali. Saya perlu mengapresiasi terutama kaitan dengan itu. Kalau yang lain, orang masih belum. Nah, Mas Fauzi sendiri, Gendong Sewu, ini tidak akan mungkin bisa bekerja sendiri tanpa jenengan semuanya. Makanya harus bersinergi yang kuat, bersinergi yang kokoh. Apalagi akhir-akhir ini ya, dia baru sih memang Pak Desdua juga mulai ikut tancap, mulai ikut bergerak. Duh kok sadari minum di mana? Luang itu sempat artako tapi bosan penak karena kalah senior. Karena kemarin sebetulnya kan IAPT kan sudah lama kan. Memang walaupun kegiatan yang mulai aktif itu di era IAPT sekarang di ketua umumnya Mbak Hendakwan itu. Kalau di era umumnya ketika Pak Profesor itu kan memang benar-benar vakum, dimanapun di daerah manapun itu kan banyak vakumnya. Tapi alhamdulillah mulai dipegang oleh beliau Mbak Hendakwan, alhamdulillah mulai ada pergerakan-pergerakan. Di daerah-daerah yang lain alhamdulillah sekali. Pergerakan untuk kumpul-kumpul bahkan ditambahi dengan ngaji ini sudah mulai dari Pekalongan, mulai dari Salatiga, mulai dari Cirebon juga mulai, Indramayu, Sumatera, alhamdulillah juga mulai sudah bergerak. Ya semoga pergerakan mereka di bawah naungan dari IAPT ini benar-benar diberikan kekuatan dan diberikan istiqomah, dan tidak ada yang lain kecuali sebagai bentuk khidmah kita kepada ma'had kita tercinta. Makanya saya terus terang memberikan sebuah apresiasi khususnya IAPT Banyuwangi. Walaupun diwangi buaya 10 jam perintah kudune 10 jam itu normalnya kudune saka Medina. Lagi sing saka Banyuwangi. Malah luwih boyo ning Banyuwangi dibanding Medina. Tapi karena kulo secara pribadi memang sudah ini kita harus dinikmat, kulo mboten menyombongkan diri. Kulo niku sudah mewakafkan separuh hidup saya untuk alumni.
Jadi kalau memang ada undangan alumni dimanapun, selagi saya masih ada kesehatan, selagi masih ada kesempatan dan tidak berbenturan dengan kegiatan yang ada di pondok, saya akan mengupayakan untuk bisa hadir dimanapun itu. Tapi yang bungko ojo ini undangan ke Papua, Bali Gus. Bali. Kalau Bali insya Allah siap. Gus, ada Bali. Sekalian cuci mata kalau. Kebetulan kemarin yang saya ketika acara di Bali itu kalau tidak pun komunikasi kali Pak His, bahkan Mas Fauzi sendiri juga hadir juga Mas mungok sok-sok kol-kolan. Bahkan kalau pun mantul kisah tapi saya belum pada saat itu saya belum ngomong untuk acara di Bali iki masih yo lho sing nelpon presiden ora iso. Lah kok sing maksa ning awakmu iki kok itu kok presiden lho ora bakalan iso. Waktu itu tapi saya belum ngomong alasan terakhir saya itu belum ngomong. Fauzi ya sempat ngeyel pokoknya ini harus pokoknya bahkan sampai telepon Pak Hid juga jalur backingan. Tapi ya saya tetap bersikokoh. Akhirnya suara kepenak ini bangun nambah jalur kopi meneng bendang mulai dan seterusnya. Akhirnya saya ngomong Yun Sewu kalau acara di Bali kebetulan saya memang tidak bisa karena kebetulan saya berangkat umroh. Oh, itu loh, kalau mau termawon akhirnya disebut mana? Oke, pamit mau termawon alhamdulillah. Nah, tapi terima kasih karena memang itu sampun pulau piyambak kali keluarga itu gak ada program. Tapi insya Allah pulau boten pripun ketika kemarin saya baik di Makkah ataupun khususnya ketika saya sowan ziarah Madinah, ziarah Gusti Kanjeng Nabi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulau boten nanti kesepet mesti sedaya alumni, sedaya santri, sak wali santri ini pun bahkan sak muhibin dari Pondok Termas. Insya Allah salam takdim ke Gusti Kanjeng Nabi sampun doa terakhir. Sakit kalau dari duduk mereka. Tapi doa khusus untuk bernyata. Berkurang yang mau ini. Ya, niki ngeten nggih, niki kali guyon, tapi ini ilmu. Niki ilmu. Berkaitan siapa sih orang yang tidak menginginkan untuk bisa dialog Makkah wal Madinah? Semuanya mesti menginginkan itu. Nah ini ada satu ilmu yang insya Allah itu nanti juga akan bisa mencepatkan kita semuanya untuk bisa dialog Makkah wal Madinah. Kalau ansal ilmu itu saking abad kalau piyambak, bapak kalau piyambak. Kalau dasar daripada kitab dan yang lain sebagainya memang pulau dari pernah menemukan. Tetapi niki pangandikan abah kaulo piyambak. Di pulau Tasik Kemutan nggih. Hadratul Walid itu ketika masuk di bulan awal Dzulqa'dah Dzulhijjah nggih. Mulai Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah niku mesti beliau setiap tahun niku beliau mencari informasi khususipun konco-konco beliau ingkang badhe ziarah Makkah, ingkang badhe ziarah haji. Kula sering zaman samonten niku nderekaken. Kadang teng Pasuruan, kadang teng Gresik, kadang teng Surabaya, kadang teng Semarang. Teng pundi kemawon. Lah saat niku nggih, kula niku sempat matur kali beliau. Padahal bapak niku ketika ziarah niku nggih, ketika sowan kanca-kanca niku. Niku nggih, semisal nggih teng Gresik ngoten mawon. Nggih pun teng Gresik ziarah sowan
Setelah itu gepur kondur boten putih-putih. Makanya pada saat itu kula sempat tanglet kali beliau, Pak, jenengan itu kok setiap bulan Dzulqa'dah dan sampai Dzulhijjah sebelum haji itu jenengan mesti sumring diarah sowan, jenengan mesti silaturahim rencang-rencang ingkang badhe berangkat haji. Lah niku akhirnya kula saged angsal ilmu saking bapak niku. Bapak pengendikan ini itu sederhana. Awakmu yang kepengen iso cepat haji, itu ngendikan bapak loh. Yang awakmu kepengen cepat iso haji, siji, ketika ono ning daerah sampeyan atau mungkin koncone sampeyan enek sing arep berangkat haji, peksonan atimu pertama melu seneng. Dipaksa bener, paksa melu seneng, apa maneh ditambahi karo dihormati. Konteks hormat di sini seperti apa yang dilaksanakan Hadratul Walid, yo disowani. Bapak niku ngoten cuma tenggese hanya satu orang, yo sowan kok, bansowan kondur. Itu karena kalau pelaku dalam arti pelaku sejarah sering bebeakan. Jadi gitu kalau niku dok. Jadi siji hatimu melu seneng. Ojo malah terus berpikir yang aneh-aneh. Ono tanggane arep haji wis pikirane wah kae haji itu otogel dan yang lain sebagainya semisal. Nah ini harus dihilangkan, Dik. Ini harus dihilangkan. Dari mana mereka mendapatkan itu terserah mereka. Tapi benar-benar harus anti awal dhewe iku melu seneng tur dihormati. Kanthi apa kanthi kita sowani. Lah saiki malah akeh sewali kok ngenteni tekone lagi disowani. Lah yen ngenteni teko berarti ning niate siji golek oleh-oleh. Ora dikei oleh-oleh ning ati yo asu oleh. Biasanya kan ngoten. Tapi justru ketika mau berangkat itulah kita hormati. Kita hormati betul. Nah akhirnya kita mendapatkan satu penjelasan bahwa kenapa Bapak menunjukkan semacam itu dan wajib kita menghormati karena ini juga sebuah doa. Saya mendapatkan penjelasan begini, siapapun orang, terutama untuk haji, dan ini juga berlaku bagi baik orang yang mau melaksanakan umroh. Terutama untuk orang yang melaksanakan haji. Siapapun orang yang akan melaksanakan haji itu adalah calon tamune Gusti Kanjeng Nabi, calon tamune Gusti Allah. Pun jawabannya sampai dulu. Kalau kita menghormati calon tamune Kanjeng Nabi, kalau kita menghormati calon tamune Gusti Allah, nanti Kanjeng Nabi dewi, Gusti Allah dewi sing lebih memarah. Mesti beliau melu seneng. Kanjeng Nabi mesti melu hormat. Wah ini calon tamu itu dihormati. Itu hakul yakin kita harus macam itu. Jadi siapapun orangnya yang mau berangkat ke sana itu adalah calon tamu Kanjeng Nabi. Oh Fauzi malu lagi calon gubernur tamu nih. Wah, subio pol-polan kok. Lagi calon loh ya, belum tentu jadi kalau ngono bae beliau mesti alih subio ya, karena memang itu juga ajaran Rasulullah untuk menghormati tamu. Apa meneh iki calon tamu Kanjeng Nabi. Jelas kan itu kan, orang yang kesana ziarah sama Rasulullah itu mesti, karena Rasulullah ngendikan nih sapa sing ziarah ning aku masih aku dalam kondisi wis sedo, itu hakikatnya podo ketika aku isih urip. Ini kan ngendikan Kanjeng Nabi. Berarti wong sing ngono itu mesti ketemu karo Kanjeng Nabi. Walaupun tidak secara dohir. Lah yen wis awake dhewe ngurmati calon tamu Kanjeng Nabi ya wis. Dan itu juga calon tamune Gusti Allah. Ini kuncinya, ini kalau mendapatkan langsung dari Abah Kaum Niaga. Makanya yang enten tentang daerah jenengan ini saged itu dipaksa menghormati tenang.
Orang-orang hormati pribadinya, tetapi bahwa dia adalah calon duyufur rahman wa duyufur rasulillah. Kuncinya tak berikut. Lah yang kula kali kula tambahi iki istiar kawula. Kula nggih hakul yakin. Sak duwe-duwene awake dhewe. Mbok kuwi 50.000 nyangono. Ora ana rugine jenengan nyangoni tamune Kanjeng Nabi. Ora ana rugine jenengan nyangoni calon tamune Gusti Allah. Buat nenten rugine. Lah iki belas kene sing nyangoni. Yang ini istihad kawula ya, Mbak. Alhamdulillah kula nggih piye carane nggih saged-saged kula. Kula kadang duwene 50.000 sawon. Lah kula pernah nggih, kula pernah. Kebetulan kula niku kan kali Bupati Pacitan saniki kan akrab nggih. Di tahun berapa niku kalau niku nggih beliau niku melaksanakan umroh. Memang kula kosong-kosong nggih. Alhamdulillah beliau bisa melaksanakan umroh. Lah 3 hari menjelang keberangkatan beliau, saya memang sengaja niat hormat. Saya kan pendopo memang malam-malam sekitar jam 10 sampai jam 11 malam gitu. Akhirnya ketemu sama Bupati, ngobrol-ngobrol dan seterusnya. Akhirnya ini tahajud di mawon. Ketika kula mau pamit sama beliau, kula siapin. Purwoan kopi, baca nolah diaplopi kan isin. Masa aku nyamoni Bupati saya tahu, ini diaplopi saya tahu kan buatan konangan. Akhirnya kalau ngetoknya amplop, kalau matur kali Mas Bupati. Buatan kalau maturnya, buatan kalau Pak Bupati kalau nyamoni jangan loh. Kalau hanya tidak menyebut Bupati, Mas kalau nyamoni. Oh matur toh. Nah, pada saat itu saya Pak Bupati ini lagi pripun ngoten. Karena memang kebetulan akrab di kali itu. Mas Bupati itu langsung Gus, nun saya lagi serius. Kulo ini Bupati Gus. Masalahnya itu pisan kulo gajah Gus, kata. Saya pun nih, dan kulo gitu ngomong kali, kulo itu paham dengan itu Bupati. Jenengan mesti ini kata sangguni, kudune kulo saya jaluk jenengan itu, kudune kulo. Tapi kulo niku, nyuwun sewu, niki boten niat nyangoni Bupati sama sekali boten. Kulo boten niat nyangoni Aji boten. Namanya kan Aji ya Mas Aji. Kulo niat nyangoni niku tamune Kanjeng Nabi, calon tamune Gusti Allah pun niku tok. Berarti niku Mas Bupati niku akhirnya malah brek-brek, malah nangis saya itu. Kalau niat nyamoni itu, boten nyamoni Bupati, mohon nyamoni Bupati. Kudune malah jaluk, oh ya. Kalau nyamoni kayak apapun jenengan itu calon duyufur rahman wa duyufur rasulillah. Kalau nyamoni itu, pun dengan memberi obat di zaman nopo monggo. Tapi niat kau itu, ya alhamdulillah. Cuma ini ketika kalau badhe umroh, kalau memang boten sengaja boten matur. Wong kali matur ya mesti disangoni lumayan akeh. Saiki rada dulu saya. Nah ini tuh niku nggih ilmu yang sederhana, tapi dengan bisa mempraktekkan. Yang dipegang harus adalah duyufur rahman wa duyufur rasulillah itu. Tapi kados biru aku disangoni kesenengan kalau biru itu itu gratis. Jadi ini sekedar nambah sebuah keilmuan siapapun ya. Makanya kalau ini Pak Hizbullah itu nggih telepon mawon kula niku. Jane orang angkat di piye ketika harus ziarah makam Rasulullah mau ya telepon. Moga kuwi mari ora nyangoni. Salam. Tapi ya karena senior makanya saya video call langsung wis titipan aku sing matur salam takdim dengan
diwasilah video call mumpung di depan makom Rasulullah dengan matur piyambak. Mumpung diwasilah video call itu menjadi sebuah lantaran gitu. Lantaran iso akhirnya diparingi waktu, paringi kesempatan untuk dia ziarah kawan Madinah. Itu kaitan itu sekedar tambahan awal. Terus apa boleh mikir? Mengawas ini. Pulau itu saya setuju ketika ditelepon oleh Pak Ahis. Kaitan dengan IAPT-nya sih bukan masalah ya, sama sekali bukan masalah. Tapi yang saya pikir di tenanan itu kok ngaji apa mana ngaji kitab Mbah Mahfud. Nah itu kan orang kitab sembarang kitab kan. Berarti luar biasa. Nah sempat mantul di telepon. Bahkan ketika saya mewakili dari pondok menerima penghargaan dari PWNU Jatim di tahun berapa itu, Mbak Mahfud kan dapat penghargaan. Ini ku jujur ya, kalau ketika ditelepon Mahfud mewakili itu kalau pun nolak aja. Mas ampun pulau. Jadi semua mengasihkanmu kabirnya nilai. Bukan berarti ini dan itu menerima sebuah penghargaan dan di situ atas nama Syekh Muhammad Mahfud. Itu bagi kula pribadi, gowo jeneng Mbah Mahfud itu mboten enteng lho, mboten enteng. Saestu ketika di PWNU kemarin di Leboyo, itu kula nampani plakat napa jenenge piagam itu berdek hati kula. Cuma sebelumnya kula ditelepon langsung kali Gus Moham Betengan. Saya mohon izin. Kali Moham kan kula biasa juga lampunan. Kula dimatur. Iki kudune jenengan sing mendapat. Ya ora lek kudune tetap itu termas. Karena Mbak Mahfud itu tetap yang dibawa adalah aklamasi. Ya ora, tapi kan sampean sing asli buriat yang langsung kan sebagai seorang cucu kan kudune kan dari Betengan jenengan kudune sing berangkat ya ora apa meneh aku wong Jawa Tengah kok ya akhirnya mau tidak mau dengan izin daripada Gus Muhammad pada saat itu dan itu pun juga perintah dari beliau Mas sendiri bismillah walaupun diwangi walaupun diwangi pemerintah. Karena yang saya pikir bukan hanya sebuah plakatnya, tapi nama besar, nama agung daripada Syekh Muhammad Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan itu yang benar. Cuma yang mau saya itu kadang bawa bayi dulu sok bangga dan yang lain sebagainya. Kadang bawa kanjeng Nabi enteng lalu pulau jujur mawon, jujur mawon kok gowo Mbah Mahfud, gowo nama bapak pulau mawon itu masya Allah. Makanya pulau berharap ketika saya ngomong semacam ini, dengan pandang saya dari saya sendiri, ampun dipandang dari atas saya. Bapak saya atau mungkin saya jauh mas, belumnya kenapa-napa. Pulau ini paling pedih saya itu kalau ini acara mungkin follow atau apapun lah yang mau rangkaian Mbah D, mau rangkaian Mbah Mahfud itu pribadi artinya itu saya suka. Tapi pribadi malih karena ini menjadi torikoh utama sebagai seorang santri gitu. Karena kayak apapun pulau secara pribadi juga kapanpun dimanapun sampai mati pun saya mengikrarkan diri menjadi seorang santri. Karena santri itu torikoh utama adalah tidak ada yang lain kecuali ngaji. Makanya pulau ini memahami Mbah Mahfud satu contoh sebagai mu'alif daripada kitab ini. Beliau mendapatkan sebuah kedudukan kemuliaan di sisi Allah yang sedemikian luar biasanya. Atau mungkin Mbah Hasyim Asy'ari mungkin, ataupun juga Mbah Dim mungkin
Ini tidak ada yang lain gitu. Bukan terus lewat sebuah nopo jenenge wiridan sing macam-macam itu boten. Kula meyakini ini. Beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi, baik kedudukan duniawi sampai ukhrawi gitu. Apalagi di sisi Allah mendapatkan kedudukan yang mulia itu hanya satu. Sebab apa? Istiqomah ngaji. Kok diutak ya dulu? Lo meyakini itu. Jadi beliau itu karena apa jenenge istiqomah ngaji akhirnya mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Jadi dia kan betul sah khawatir gitu. Dia kan kepengen mulia di sisi Allah, anggar istiqomah ngaji. Saya sakul yakin, walaupun mungkin dianggap oleh orang lain itu macam-macam mungkin, tapi kalau istiqomah ngaji, apa maknanya ngaji ini juga langsung ono kitabe. Karena zaman sekarang itu kan banyak orang yang ngaji itu kan hanya yang saya lewat mubalikan, dan ya itu memang penting, itu juga perlu. Tetapi yang ngaji yang paling utama, ya kudu ono kitabe. Bisa ngarepe ono kitabe, dan sebelumnya kita juga membacakan tawasul terlebih dahulu kepada mu'alifnya. Ini nanti justru akan menambah nilai-nilai barokah yang luar biasa. Karena kalau saya yakin nih, makanya salah satu kelebihan ala pesantren, ketika mau ngaji, ketika mau mengajar di sekolah, di kelas, mesti tidak akan melupakan untuk membaca Fatihah terlebih dahulu, khususnya kepada pengarang daripada kitab itu. Karena begitu kita Fatihah, kita tawasuli, maka hakul yakin roh daripada pengarang kitab itu nanti akan hadir, akan menyelimuti dan memberikan nilai keberkahan yang luar biasa kepada kita semua. Dan inilah nilai pesantren yang semacam ini. Jadi orang-orang kena disebeli. Ya walaupun seabad-abadnya saat ini lah. Bismillah nawa itu, nawa itu saya sudah matur sama Pak Is. Dia seperti kita lari lah. Kadang malah kepikiran elek tuh nih, pikiran guyon. Koyo-koyo Pak Is itu memang brojol wong pengujian Safahi masih oleh senior. Kalau saya dahulu Pak Mustafa Kamal saya siap ya. Apa kelas ya? Tidak boleh diundang. Pak Mustafa Kamal dia itu penting banget. Mulai bos nanti paling itu mungkin benar gitu. Padahal itu sih nabi botolan ya. Kok ngomong enten berikutnya kalau berikutnya. Karena beliau itu wali kelas saya, kebetulan di Pramuka juga beliau membina saya. Jadi kalau dihukum oleh Pak Mustafa Kamal itu biasa. Walaupun di pernah mau nih kalian cari itu disipu. Jadi disipu kalau wali kelas. Tapi itu satu pengalaman yang jangan dikeluarkan kepada anak dulu kita. Ojo sampai awal diri dibuka dulu lagi. Kowe sak piye-piye yang awal diri ketika berhadapan dengan seorang guru itu ya harus saman wa ta'atan. Tapi yang saya ingin sing kata itu samane memang iya, tapi taatnya yang beda. Untuk mengaplikasikan saman wa ta'atan itu kan bukan sesuatu yang mudah. Kalau gurunya sih dia sadar, santri zaman saat ini lalu terbit. Yang guru didahului koyo-koyo ya, tapi pelaksanaannya sih beda, alasan semacam-macam. Makanya saya juga menemukan satu kalimat di kitab Ta'limul Muta'alim. Ini kalimat menurut saya juga perlu kita renungkan ya, perlu kita pelajari juga. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu kan ada pendidikan, kalau nggak salah pendidikan Sayyidina Ali gitu ya.
bukan pengarang dari kitab Syekh Al-Jarnuji ya. Jarnuji atau Jarnuji? Jarnuji. Itu beliau ngendikane al-hurmatu khairun minat ta'ah. Al-hurmatu, hormat itu masih lebih baik daripada ta'ah. Wong awake dhewe pembiasaan wa ta'atan mawon nggih. Untuk ke level ta'at itu masih sangat jauh. Apalagi di situ ada al-hurmat. Jadi taat itu sesuatu yang baik, sesuatu yang menjadi wajib untuk kita lakukan. Tetapi di atasnya masih ada al-hurmatu itu. Lah makna daripada al-hurmatu itu apa? Jadi kalau al-hurmatu ini, hormat itu bukan berarti kados kula ketika menjadi anak buah Pak Kamal pas pramuka terhormat atau kita hormat berbeda, bukan itu. Tapi al-hurmatu di sini adalah kita melakukan sesuatu tanpa ada perintah, terutama dari seorang guru. Jadi itu butuh sebuah kepedulian yang sangat sekali. Contoh mawon. Walaupun pulau ketika zaman tadi nopo jenenge santri ini Pak Mustafa Kamal, Pak Mustafa pulau itu pulau dari sana nopo. Jadi mungkin ketika kita melihat guru kita lagi, satu contoh yang paling kecil lah ya, lagi nyapu di ngarep asrama sebesar. Mestinya kalau kita sebagai seorang santri yang punya kepedulian, tanpa kita diperintah jalur sapu nih Pak, pulau mawon ikan nyapu. Nah itu sebuah hormat. Jadi hormat itu kita melakukan tanpa ada perintah. Jadi butuh kepedulian kalau itu. Nah orang kalau peduli itu kan sulit kan. Peduli itu ketoknya gampang ngomong nih, tapi ngelakon ini ini luar biasa. Kadang yang malah ngerti guru ini kita malah ngelimpet kok malah caranya berorang dikongkon. Nah kalau soalnya dikonten kalau itu kesengalangi waktu itu kalau pernah nih, ini cerita mawon ketika kalau tabarukan wonten Grapia Al-Maful Nasibari Ali Maksum, beliau itu kan memang punya satu tradisi yang karena kalau itu wong santri anyar gitu, jadi kalau posonan sama beliau, padahal itu poso saat itu kalau kesingkiran sekitar jam 8 pagi setelah sorogan, pulau itu ngobrol kali konco-konco di depan asrama. Nah karena pulau santri anyar, pulau itu dari ngerti triknya santri lama. Enak-enak ngobrol kata ini, tiba-tiba konco-konco itu siji-siji itu udah lumon ini kalau lain. Ono sing membuka mali deli, ono sing menang boleh, deli dewi. Akhirnya tinggal saya sendiri. Jadi ngomong cacak dulu abe. Nah orang ngerti yo tradisi Bali itu memang ketika pondok bangun ini itu setiap hari mesti kiai itu keliling asrama. Kok ono santri kita kan gue ditimbali, nggak ditimbali apa kon melu rokan. Nah karena saya kebetulan pada saat itu belum tahu trik ya akhirnya konangan kali Bali ditimbali akhirnya itu. Kembali, saya misalnya terus melu Quran. Oke, kita pikir kan dia hanya paling bilang menit, nonton. Akhirnya saya ikut Quran, bangun mulai busuk-busuk pasir, botol, macam-macam. Saya pikir jam 8, jam 9, rampung lah jam 10, sampai jam 10. Terus poso-poso dilawan-lawan, sekolah, goreng, ngantuk, semua macam-macam. Itu karena Bali kalau nunggoni. Jadi pamannya rohani dengan ngajeng nonton itu nih, akhirnya Bali itu lenggan memiliki kali mau sita nonton. Nah akhirnya gua kan nih, sok metu angin itu, nakalin itu, siti itu gua ya di Bali orang besok, lipat siti. Lagi aku malah konangan mulai kali Bali, Nabi. Ya, aku kan anu badai terjadi ya.
Ya wes balik nih. Aduh. Akhirnya dari jam 9 itu ya 9, 10, 11, 12 tak pikir wah beradzan wis rampung. Itu pun belum rampung. Saya kok terus ditahan ditunggu itu sampai jam 2 siang akhirnya. Wah, benar-benar rasa. Ya sebelum mau tidak mau karena hubungannya ditunggu kali beliau. Karena kalau tidak ya zaman Kiai itu jauh. Kiai itu orang Kiai yang sangat tegas luar biasa, disiplin yang luar biasa. Kiai niku yang liling pondok ngoten nggih. Niku kok sak menten. Betul napa yen saya betul rotan niku sak jempol sikit. Kok santri didawi kleru niku pun biasa pun boyok disabet kali Bali itu biasa. Lo pernah di Satya kali Bali. Ya lumayan loh. Sak rotan sak anu nek boyok rasane manis. Tapi pengalaman pulau gitu, akhirnya hari kedua ketiga pun ternyata begini triknya. Jadi begitu apa jenenge nyantai ngoten lipat bahari nggih daripada lipat ngoten. Kita cari aman. Nah inilah pulau mencontohkan pulau piyambak dari sakit untuk bisa sampai ke tatanan al-formatur. Karena al-format itu kalau kita punya kepedulian omongnya dengan guru kita. Jadi tanpa diperintah oleh guru kita ya kita harus melakukan. Bisa kira-kira yang diri sulit. Tapi sesulit apapun sebetulnya itu tetap bisa. Nah kalau taat itu lain. Taat itu sesuatu yang baik memang. Taat itu tingkatannya sangat bagus kan. Cuma kalau taat perbedaannya, kalau taat itu kita melakukan karena faktor perintah. Yang diperintah lagi kita melakukan. Wong ngono wae awake diperintah karo gurune dhewe yo karo gundul kok nglakoni tapi sik gundul. Masyaallah iki solo-solo kerjaan. Jadi nilai keikhlasan wis masih kurang semadane. Jadi ini ngelantur budi-budi ya. Kaitan kali ngaji gitu. Bermulai pulau niat bismillah niat sinau ya. Kadang pulau besok menyadari orang persoalannya akhirnya pulau diri orang bersinau lagi. Bisa sakit-sakit kalau walaupun mungkin 1, 2, 3 baris bismillah nawaitu mugi-mugi niatan kita ngaji kitab niki saestu pinaringan berkas dari berkah yang sumpah baik kepada keluarga kita semuanya, kepada anak cucu kita semuanya, kepada lingkungan kita semuanya. Semoga benar-benar menjadi ilmu yang manfaat barokah di dunia wal akhir. Tapi yang saya mau nanti keluarnya sekedar sedikit mawon nanti untuk penjelasan dan seterusnya itu tanggungan Pak Susbulo. Jadi perintah langsung dari pembina IAPT, sekaligus juga perintah langsung dari pengurus wilayah. Jadi wis ora iso nolak. Iya wis PW. Ya pokoknya PW wis tambah tangkong kok. Monggo saderengipun iki kita waos Fatihah. Kemudian kita hadiahkan pada baginda Rasul Muhammad SAW, juga kepada guru-guru kita semuanya, para masyayikh dari Pondok Demas, juga para masyayikh dari Nahdlatul Ulama, mobil khusus Cinta Kiai Mahfud, mungkin saestu. Ya Allah ya Rahman fasifna bisa awasalna ya wajib bisa kita mahfud. Al-Fatihah.
Ini untuk Fatihatul Kitab mohon ya. Karena di halaman pertama itu lah Khotimah Preambul ataupun apa istilahnya dengan ini. Kata pengantar dari percetaan dan juga ada kata pengantar dari Hadir juga di sini, dan ada termasuk cerita ataupun silsilah dan sanad daripada beliau. Mungkin bisa nanti Pak Hizbullah bisa sedikit memberikan penjelasan di session yang akan datang. Ini aku dinilai orang suka kenal ya. Ya, anu ini jam safari. Wes, kita Paiman lho, Paiman itu gaya itu. Gue paham dia kalau itu. Terus gue tes mau loh, itu alasannya orang gue tes mau lah. Bismillahirrahmanirrahim. Di Fatihatul Kitab halaman 14. Alhamdulillahi ala alihi. Alhamdulillah sekalian puji kulillahi kagungan Allah. Ala alihi ngatasi piro-piro nikmati Gusti Allah. Wassalatu lan utawi rahmat takdim, wassalamu lan keselamatan itu ala sayyidina Muhammadin khairi anbiya'ihi sa'abi-abike piro-piro nabi Allah. Wa ala alihi lan ngatasi keluarga kanjeng Nabi wa sahbihi lan piro-piro sahabate kanjeng Nabi. Wa man lan wong iktafat kang melu sapa man asarihim ing jejake para sahabat ila yaum jazai maring dinane pembalasane Allah. Amma ba'du fa hadza tariqu sarfun latifun, sarah kang lembut, wa ta'liqun lan kegandengan berhubungan, dorifun kang apa gitu, dorifun itu indah atau cantik. Malah kita bil arba'in ngatasi kitab arba'in Allah di jama tahu kang wis ngumpulake sapa ingsun ing arba'in min ahadits sayyidil mursalin sapa pira-pira hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walida lan krana mengkono sarful latif sama itu ngarani sapa ingsun Mbah Mahfud maksudnya ngarani al-hifz fil adal fikriyah bisa min khatil khairiyah, ngaran fil adal fikriyah bisyarah dari kitab min khatil khairiyah. Allah Ta'ala lan ing maring Gusti Allah Ta'ala as'alu nyuwun ingsun ayun fi ayat to paring nikmat sapa Allah bima kelawan kitab loro Khilyatul Fikriyah dan Fathul Khairiyah an-naf'a ing kemanfaatan al-amin kang umum liman maring wong talaka kang nemoni sapa man lima ing Khilyatul Fikriyah wa min Fathul Khairiyah bikol bin saling melawan hati kang selamat bidayil Mustafa kanti lewat pangkati derajati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Rahmah, Nabi kang gawa rahmat wa alihi lan keluargane kanjeng Nabi wa sahbihi lan pira-pira sahabat kanjeng Nabi budatil umati kang dadi
pituduhe atau petunjuke umat. Wa aqulu lan ngucap sapa ingsun guna ing kene panggonan ma ing perkara ang sadaru kang wis nasetake nyanyiake nasidah qasidah ang sadaru kang wis nasetake Bu Ikma sapa Asy-Syaikh Al-Kasqalani fi Sharhil Bukhari dalam kitab Syarah Bukhari min qaulil hafidz sapa pendidikan Al-Hafidz Abi Bakar Al-Burqani alaihi ingat iku ngatasi Asy-Syaikh Al-Kasqalani wala Abi Bakar Al-Burqani rahmatul karim utawi rahmat Allah dan kang mulya al-bari kang wis nyiptakake wa mali fihi siwa annani arahu hawa wa afdul ramak soda wa afikul maksoda wa arju sawaba bi kutubis sholat ala Sayyidil Mustafa Ahmad. Alhamdulillah pun sama untuk mawon diwangi keperingkat ini. Ya lebih paiman pun dari ini loh ayo berapa. Dia menawi wonten klentune pemaknaan ataupun pembacaan makin masih dulu mungkin sing anu dhewe. Mungkin mawon saestu nanti awalan daripada kita membaca kitab Hilmatul Fikriyah saestu awalnya